Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video request dari salah satu followers dan subscriber Delusion Princess. Dan sama seperti judul yang sudah kalian baca, kita akan mencari tahu kira-kira apa tips and tips yang perlu teman-teman lakukan kalau kamu lagi ngerasa kamu tuh saat ini lagi berada di titik-titik terendah dalam hidup kamu ngerasa kayak nggak ada jalan keluar atau nggak ada solusi atas masalah hidup kamu. Dan how do you navigate yourself to get out of difficult times? Gimana caranya untuk kamu bisa keluar dari masa-masa tersulit dan masa-masa terkelam dalam hidup kamu? Aku nggak tahu, tapi ini dalam konteks apa. Toh nantinya, seperti biasa aku mau mengingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau nanti kalian ujungnya ngerasa kayak pesannya nggak cocok atau nggak matching, nggak resonate sama kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin video ini memang bukan ditakdirkan buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Princess. Jangan lupa untuk subscribe dan follow juga akun sosial media lainnya Delusion Princess supaya kita juga bisa seru-seruan lain di platform lain. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di platform lain. Kali ini aku pakai alat bantu mainan buah-buahan. Kamu bisa pilih antara 3 opsi atau 3 buah yang kamu lihat depan mata kamu. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Toh kita nggak akan terburu-buru, kita nggak akan tergesa-gesa. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau pisang, opsi nomor 2 atau jeruk, atau opsi nomor 3 strawberry. 1 pisang, 2 jeruk, 3 strawberry. Pisang, jeruk, strawberry. Take your time. Lagi-lagi aku ingatkan, ini adalah video yang sifatnya timeless, nggak ada batasan waktunya. Sebetulnya niatku adalah fun reading ya. Cuman semoga, kenapa nih nomor 2? Kok udah semangat banget kalian. Tapi semoga bisa membantu dalam cara apapun buat kalian. Aku mau minum dulu sebelum nanti kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau pisang. Oke, kalau teman-teman sudah memilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa membantu dirimu, membuat dirimu keluar dari masa-masa sulit dalam hidup kamu. Oke, kalau kamu sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau pisang. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Ini ada kartu yang jatuh nih satu. Ada Page of Wands reverse. Somehow pesan buat kalian adalah tenang dulu, nggak usah gerasak-gerusuk. What do they need to know to navigate out of difficult times? Ada 9 of Wands juga. Ada 5 of Pentacles. Dan Eight of Cups. Too much, aku nggak akan ambil banyak-banyak. Kita lihat bottom of deck atau kartu paling bawah, Seven of Swords. Oke. Kalian ingat nggak di awal aku bilang teman-teman tuh perlu tenang dulu. Karena mungkin buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kamu tuh udah pengen buru-buru untuk
nyelesain masalahnya, kamu udah pengen buru-buru untuk keluar dari masa-masa tersulit kamu, atau pengen buru-buru keluar dari masa-masa kelam kamu, tapi informasi yang kamu miliki saat ini itu belum cukup. Data atau informasi atau ibaratnya kamu mau memasuki medan perang nih. Kamu mau siap untuk berperang, tapi persenjataan kamu, amunisi kamu, peluru kamu, atau aku nggak beneran nyuruh kalian buat berperang ya, atau pakai kekerasan, enggak, tapi lebih ke if you want to win this, you have to pay attention to what you're doing so you could win it. Kalau kamu pengen menang, kamu harus menyusun strategi yang realistis, nyata, dan bisa diperjuangkan, bisa dipertanggungjawabkan supaya kamu bisa menang. Bukan cuman kamu gerasak-gerusuk pengen buru-buru menang, tapi amunisi kamu atau alat dan bahan buat kamu berjuang, alat dan bahan buat kamu berkompetisi tuh nggak siap. Misal gini, aku pengen kasih contoh kasus. Misal kamu mau ikut kompetisi cerdas cermat, atau kamu mau ikut kompetisi akademis lah, kamu mau ikut kompetisi apapun. Kamu harus latihan dong, kamu harus mempersiapkan diri, kamu harus mengasah kemampuan kamu supaya kamu bisa menang. Kamu harus mengasah kemampuan kamu supaya kamu berhasil. Kamu harus mengasah kemampuan kamu supaya apa yang kamu lakukan itu tepat sasaran. Jangan misalnya kamu bilang kamu pengen ikut kompetisi matematika, tapi yang kamu pelajarin bahasa Inggris. Nggak nyambung dong. Atau kamu pengen ikut kompetisi bahasa Inggris, spelling bee misalnya, kompetisi spelling bee, tapi yang kamu pelajarin biologi. Nggak nyambung. Aku rasa kalian yang pilih nomor 1 atau yang pilih pisang nih, entah kamu tuh gini, ada beberapa skenario yang aku rasakan. Entah mungkin ada orang yang lagi berusaha nutupin suatu hal, atau nutupin kebenaran dari kamu, atau untukmu bisa menang itu sebetulnya kamu harus pasang topeng. Dan bukan berarti aku mengajarkan kalian harus berbohong ya, tapi untuk kalian bisa menang tuh kamu harus poker face. Nggak nunjukin ke orang lain niat kamu apa, strategi kamu apa, rencana kamu apa, supaya nggak terlalu gampang dibaca oleh orang lain. Entah dibaca oleh musuh kamu, atau dibaca sama orang yang mungkin sadar atau nggak sadar punya niat untuk menjatuhkan kamu. Dan aku ngerasa kalian tuh yang pilih nomor 1, entah kenapa kalian tuh perlu disounding kalau mungkin orang-orang sekitar kamu atau lingkungan sekitar kamu saat ini tuh nggak sebaik itu. Atau kamu berusaha untuk memaksakan diri bergaul atau berinteraksi atau menjalani hidup kamu dari perspektif atau dari kacamata aku menghilang, it's just too much. Kalian tuh gampang terdistraksi. Kalian yang pilih nomor 1 tuh lagi di titik yang benar-benar kalut, dan mungkin pikiran kamu kemana-mana. Dan karena pikiran kamu kemana-mana, karena kamu takut, kamu jadi nggak bisa berpikir jernih. Itu yang mungkin bikin kamu jadi kayak pengen buru-buru nyelesain suatu masalah. Pengen buru-buru keluar dari masalah ini. Pengen buru-buru keluar dari situasi-situasi terpuruknya. Which is nggak salah sebetulnya. Tapi kamu harus susun strategi juga supaya benar-benar bisa cepat keluar, bukannya malah menambah masalah baru. Kayak tadi aku udah kasih contoh kasus. Kamu mau kompetisi matematika tapi kamu belajar bahasa Inggris,
kamu malah bakalan pusing dong. Dan nggak nyambung pas lagi ujian, pas lagi kompetisi. Atau kalau kamu mau kompetisi bahasa Inggris spelling bee, terus kamu belajar biologi, nggak nyambung, kamu nggak akan bisa untuk menang. Nah, if you really want this battle, if you really want to win the competition, then choose your strategies wisely. Dan kenapa aku bilang kalian perlu pilih teman-teman atau perlu pilih lingkungan yang sehat? Aku berasa pengen nguap berkali-kali dari tadi. Karena lingkungan kamu saat ini tuh entah ada yang ngebohongin kamu, atau kamu membohongi dirimu sendiri bertahan dalam lingkungan atau dalam situasi yang it's no longer healthy. Itu udah gak sehat itu. Atau lingkungan dan situasi sekitar kamu tuh udah gak sekondusif itu, udah gak sebaik itu buat kamu. Jadi yang pertama perlu kamu lakukan adalah susun strategimu dengan bijaksana. Jangan sampai kamu karena terburu-buru, karena pengen cepet, malah strategi kamu salah langkah. Yang kedua, choose your weapon carefully. Ya, pilih strategi, pilih rencana, pilih peluru atau senjata, amunisi kamu yang memang tepat. Dan yang ketiga, pilih kolega atau rekan dan teman seperjuangan yang memang bisa mengerti dan memahami kamu, bukan yang diam-diam punya niat jahat sama kamu. Beranikan dirimu untuk meninggalkan situasi yang toxic, atau situasi yang, let's say, situasi itu yang no longer serving you. Situasi itu ya udah nggak pantas, udah nggak cocok, udah nggak baik, udah nggak selaras lagi untuk kamu paksakan, atau udah nggak selaras lagi untuk kamu pertahankan. Karena aku benar-benar ngerasa teman-teman yang pilih nomor 1 ini ada yang lagi memaksakan diri. You try to be okay, or you try to fit in, you try to stay in some kind of toxic environments, tapi semakin kamu berusaha untuk stay, malah semakin kamu kesiksa. Kalian perlu belajar jujur sama diri sendiri, teman-teman yang pilih pisang. Guys, lihat deh. What do you really want? Kelihatan nggak? What do you really want? Apa yang kamu benar-benar mau? Tanyakan ke dirimu apa yang kamu betul-betul mau. Aku hanya akan ambil 3, tapi overrate your intuition dan the distraction of shiny things. Oh, ternyata kamu dapat 4, nggak apa-apa diambil semuanya. Ini light in the unexpected, tapi reverse. Tadi aku bilang kan, kalian tuh lagi gampang ke distraksi. Kalian lagi gampang nggak fokus. Kalian lagi gampang ngerasa kayak pengen buru-buru, pengen cepat, pengen instan, tapi kamu tuh lagi nggak di titik yang bisa instan. Kalau kamu instan, malah mungkin kamu kecapean, soul on fire. Gini, aku dapat vision atlet, let's say atlet lari. Kalau kamu maksain diri mau ikut kompetisi lari lah, atau ikut maraton lari, tapi kamu ngabisin tenaga kamu di awal, menjelang finish malah mungkin kamu gak akan bisa finish. Kenapa? Karena kamu udah terlanjur kecapean. Atau kamu ikut kompetisi lari lah, tapi di tengah perjalanan misalnya kamu lihat ada tukang gulali, atau kamu lihat ada tukang kerak telur, atau let's say kamu lihat ada tukang jajanan lain, terus kamu jajan-jajan terus. Kamu malah akan terdistraksi dan lupa sama tujuan awal kamu, lupa sama rencana kamu untuk berkompetisi, lupa sama tujuan kamu mau menang. Nah, kalian yang pilih nomor 1, sadar atau nggak sadar, kamu tuh lagi di titik yang aku bisa bilang kalian lagi di titik se-combustible atau meledak-ledak itu, yang sebetulnya perlu kamu perhatikan, perlu kamu antisipasi ini. Kamu perlu cari tahu dan perlu lihat akar masalahnya apa.
Kamu perlu cari tahu, apa sih yang bikin kamu pengen ngerasak gerusuk atau pengen cepet-cepet? Atau emosi apa yang mendasari kamu jadi agak-agak combustible atau jadi pengen cepet marah? Atau yang ketiga, kamu perlu cari tahu kira-kira saat ini kamu tuh lagi menjalani hidup kamu dari dengan mendengarkan intuisi kamu, atau kamu menjalani hidup kamu tuh dari perspektif atau dari kacamata you're just lying to yourself. Karena banyak orang, pasti banyak banget, aku yakin banyak orang, dia berusaha untuk terlihat baik-baik aja di luar, padahal dalamnya dia nggak baik-baik aja. Dan jatuhnya malah dia berusaha untuk membohongi diri sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang lagi dalam tanda kutip berusaha membohongi dirinya sendiri itu, dia lagi nggak menjalani hidupnya pakai intuisi, lagi nggak menjalani hidupnya pakai hati. Nah, kalian tuh kayak gitu atau enggak? Biasanya orang yang lagi nggak menjalani hidupnya pakai hati, atau cuman ngejalanin hidupnya pakai ego, pakai gengsi, pakai nafsu, atau bahkan pakai obsesi, itu dia lagi nggak bener-bener mendengarkan hatinya mau apa dan dirinya mau apa. Oke? Sebetulnya simpel sih, sederhana sih. Kalau aku boleh rangkum semuanya, pesan buat kalian adalah kalau kamu pengen cepet keluar dari masa-masa terpuruk kamu, belajar untuk nggak usah musingin orang lain. Itu satu, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa, nggak usah ngegas. Semuanya ada waktunya Tuhan. Dan yang terakhir, tanyakan ke dirimu, what do you exactly truly want? Apa yang betul-betul kamu inginkan? Apa yang betul-betul kamu harapkan? Apa sih yang betul-betul kata hatimu dan dirimu inginkan? Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau pisang. Kalau kalian rasa pesannya resonate buat kamu, jangan lupa untuk like ya. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jeruk. Selanjutnya, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jeruk, kita akan cari tahu kira-kira apa pesan yang mungkin perlu teman-teman ketahui, apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa keluar dari situasi-situasi yang sulit dalam hidup kamu. Jatuh. Coba lihat sih. Semoga bisa. Apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang pilih jeruk? Oh, ada Knight of Cups. Ada The Emperor. Ada The Hangman. Dan bottom of deck-nya ada Seven of Swords. Ini agak mirip kayak opsi nomor 1 sih. Karena aku rasa dua-duanya tuh ada Seven of Swords di opsinya, di readingannya. Dan Seven of Swords itu sebetulnya adalah kartu yang menandakan deception, atau bisa dibilang kebohongan, atau ada hal yang disembunyikan. Atau bisa juga jadi indikator you're trying to take much more than what you can handle. Kamu berusaha untuk mengambil atau mengurus atau menyelesaikan lebih banyak dari apa yang bisa kamu kontrol. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Di sini ada The Hangman, tapi ada The Emperor juga. Dan yang aku rasakan tuh, teman-teman yang pilih nomor 3, kartu pertama kamu ada Nine of Cups juga. Teman-teman yang pilih nomor, kenapa aku bilang nomor 3 ya? Mungkin kamu tertarik juga kak pilih nomor 3 atau nonton video nomor 3 yang strawberry. Siapa tahu ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar nantinya, tapi aku pun belum baca, aku belum shuffle buat nomor 3, aku nggak tahu pesannya apa. Tapi gini, teman-teman yang pilih nomor 2 ini,
yang pilih jeruk. It's time for you to take real actions. Ini waktunya untuk kamu mengambil langkah atau mengambil strategi dan berjalan lagi. Tapi berjalan itu pakai hati. Bukan yang sembarangan jalan. Bukan sembarangan nyusun strategi. Tapi asal-asalan. Tapi strategi kamu tuh harus tepat sasaran. Aku mau kasih 2 contoh kasus. Yang pertama, misal kamu content creator. Dengan kamu bilang kamu mau jadi content creator, kamu harus tahu target market kamu siapa. Kamu harus tahu audiens kamu siapa. Supaya konten-konten kamu tuh terfokus dan bisa menemukan audiens atau penonton dan followers yang tepat. Misalnya gini, aku di luar Tara tuh suka ice skating dan aku suka basket. Bisa nggak kalau misalnya aku ngonten tentang ice skating, tentang basket di akun Lesion Business? Bisa aja, tapi konteksnya akan nggak nyambung. Karena biasanya di Lesion Business, aku sharing tarot, aku sharing tentang self healing, aku sharing tentang spiritualitas, aku sharing tentang astrologi. Beda topiknya. Nah, lain cerita kalau misalnya aku bikin akun lain dan aku banyak sharing tentang basket, ice skating di sana. Lebih nyambung dong buat aku mencari followers dan mencari subscribers, mencari pengikut yang memang punya minat dan ketertarikan yang sama aku. Which is di bidang lain, oke? Nah, aku rasa itu yang perlu kalian lakukan. Susun strategimu dengan tepat, susun strategimu dengan gesit, cepat, tapi tepat. Supaya kamu nggak menunda-nunda waktu lagi. Karena, jatuh lagi nih jeruknya. Karena teman-teman yang pilih nomor 2 atau yang pilih jeruk, mungkin di masa lalu kamu tuh udah dapat feeling, kamu udah dapat intuisi, kamu udah dapat pesan, kamu udah dapat pertanda gitu ya, terkait langkah yang perlu kamu ambil tuh selanjutnya apa. Tapi mungkin kemarin-kemarin kalian tuh agak suka menunda-nunda, atau kamu nggak ambil langkah, kamu nggak ambil strategi. Bisa jadi karena kamu takut, atau bisa jadi karena kamu minder, atau bisa jadi karena kamu nggak yakin, bisa jadi karena kamu ragu, atau ya banyak banget alasan yang aku rasa bikin kalian tuh belum mengambil langkah atau tindakan nyata sampai saat ini. Entah bisa jadi juga kamu adalah orang yang sadar atau nggak sadar suka nunda-nunda pekerjaan, atau kamu adalah orang yang terlalu banyak pertimbangan, yang ujungnya malah jadi kayak kamu sendiri bingung, mau jalan nggak ya, atau nanti aja. Mau coba nggak ya, atau nanti aja. Ambil nggak ya, atau nggak usah. Yang ujungnya juga di mata orang lain mungkin beberapa di antara kalian bisa dianggap pelin-pelan. Atau saking terlalu banyak pertimbangannya, yang nggak ada yang benar-benar dikerjain, nggak ada yang benar-benar ada hasilnya. Atau contoh kasus lain yang kedua adalah misalnya ada seorang tertarik buat jadi model. Orang ini berusaha untuk jadi model dan dia sering ngepost selfie-nya, dia ngepost fotonya, tapi dia cuma asal ngepost. Dia nggak ngepost pakai hashtag, atau dia nggak ngepost di jam-jam yang memang orang-orang lagi aktif pakai sosial media. Pokoknya dia cuma asal aja, asal sharing. Berharap untuk dinotice, atau berharap orang lain ngelihat dia. Strateginya salah, karena nggak tepat. Nggak maksimal gitu lah, bukan nggak tepat.
Nah, saran buat kamu adalah apapun yang jadi masalah kamu, apapun yang jadi hambatan kamu, atau apapun yang jadi rintangan kamu, sebetulnya solusinya udah ada di depan mata kamu. Atau solusinya sebetulnya kamu tahu kok harus gimana. Tapi cuman dibutuhkan kamu yang perlu lebih memberanikan diri untuk, oh ya udah jalan aja, oh ya udah coba aja, oh ya udah jalanin aja, ya udah nggak usah takut. Apapun hasilnya biar Tuhan yang atur. Lakukan yang terbaik aja, gitu. You are stronger than you thought you are. Kalian yang pilih nomor 2, kamu tuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Kamu lebih kuat, lebih hebat, lebih bijaksana dibanding apa yang kamu duga. Tapi banyak di antara kalian yang gampang banget minder. Atau banyak di antara kalian yang sadar atau nggak sadar terlanjur terbiasa menyabotase dirimu sendiri atau membohongi dirimu sendiri dengan berasumsi atau berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh, atau kayaknya aku nggak siap deh. Ya aku nggak bisa, aku takut. Karena di sini tuh ada The Hangman, dan The Hangman itu bisa jadi kartu yang jadi indikator ada delay sebetulnya. Iya, ada delays. Mungkin memang ada delays, ada hambatan dalam prosesmu memperjuangkan mimpi atau memperjuangkan harapan kamu. Iya, delaysnya jelas banget. Tapi yang bikin kamu menghadapi delays atau yang bikin kamu menghadapi rintangan atau menghadapi hambatan, sebetulnya ya dirimu sendiri. Kamu yang menunda-nunda prosesmu sendiri. Dan saran buat kamu adalah, mau sampai kapan kamu nunda-nunda lagi? Mau sampai kapan nunggu? Mau sampai kapan nunggu kamu ditolong, atau nunggu waktu yang tepat, atau nunggu pokoknya nunggu aja. Nunggu dan pasif. Mau sampai kapan kamu nunggu dan pasif? Lebih baik kamu mulai sekarang dengan langkah-langkah kecil dibandingkan kamu memaksakan diri untuk langsung ambil langkah besar, tapi kamu belum betul-betul siap untuk mempertanggungjawabkan big step atau langkah besar itu. Tadi sebetulnya sebelum lanjut reading opsi nomor 2 itu aku sempat ada jeda sekitar 15 atau 20 menit karena nggak sengaja ada azan malam, dan itu kedengeran di dekat rumahku karena kebetulan rumahku dekat masjid. Nourish your sacred feminine. Dengerin intuisi kamu. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 atau yang pilih jeruk nih, Soul on Fire, Feed Your Artist, kalian tuh intuisi kalian kuat loh. Bottom of the deck-nya ada Prosperity, Sisters, or Happiness and Joy. Oke, gini. Kalian yang pilih nomor 2 itu perlu melakukan lebih banyak hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Tadi kayak aku kasih contoh kasus kan, content creator dan model, kalau mereka nggak enjoy melakukan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka mau lakukan, itu pasti akan kelihatan. Kalau model jalan di runway, jalan di perlu perform, dan mereka perform, mereka tampil dengan mood yang berantakan, itu pasti kelihatan. Mereka nggak akan kelihatan charming atau berkarisma, tapi malah kayak asal banget performance-nya, asal banget penampilannya. Atau content creator yang ngonten asal-asalan, yang penting tayang, yang penting tampil, yang penting ada konten, yang penting bisa dapat AdSense, yang penting bisa dapat followers, itu pasti akan kelihatan juga sebetulnya hasilnya, nggak akan maksimal. Nah, teman-teman yang pilih nomor 2 ini, 1, kamu dilarang untuk menunda-nunda lagi atau dilarang procrastinating lebih lama lagi. Jangan nunda-nunda lagi. Dan yang kedua, dengerin kata hati kamu, dengerin intuisi kamu. Ambil langkah-langkah yang memang
kamu lakukan itu pakai hati. Kamu lakukan apa yang mau kamu lakukan pakai hati. Bukan karena dengerin omongan orang lain, atau bukan karena kamu ngikutin saran orang lain terus-terusan, atau karena kamu takut dijudge sama orang lain, atau karena pokoknya kalian tuh intuisinya kuat. Aku udah bilang tadi, intuisi teman-teman yang pilih nomor 2 tuh kuat. Dan yang perlu kamu lakukan adalah do more of what makes you happy throughout the journey. Lakukan lebih banyak hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Karena semakin kamu bisa berfokus ke kebahagiaan, meningkatkan vibrasi kamu, lebih banyak bersyukur lagi, lebih banyak menunjukkan rasa syukur kamu, otomatis sadar atau nggak sadar akan lebih mudah untukmu menarik lebih banyak hal-hal lain yang bisa kamu syukuri, atau menarik hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Karena percuma kalau kamu ngelakuin hal-hal yang kamu pikir itu gini, kalau kamu ngerasa kamu pengen yang teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa mungkin kamu ada isu perfectionism, ada isu mengejar kesempurnaan, dan it's not good for you. Itu nggak baik buat kamu. Karena kalau kamu masih mengejar kesempurnaan, ujungnya kamu malah bakalan balik ke ritme atau balik ke pola, ditunda lagi sampai nunggu sempurna, ditunda lagi sampai nunggu sempurna, ditunda aja terus. Ujungnya nggak jalan-jalan. Sedangkan yang perlu kamu lakukan itu lebih ke it's okay to take small realistic step instead of you forcing to do a big time steps ahead. Nggak apa-apa kok ambil langkah-langkah kecil selangkah demi selangkah. Asal yang kamu lakukan itu bisa bikin kamu bahagia. Asal yang kamu lakukan itu adalah langkah yang kamu ambil sesuai dengan intuisi kamu. Bukan cuma karena kamu nunggu, kamu tunggu. Padahal Tuhan dan semesta udah sering banget kasih kamu pertanda buat jalan yuk. Kalau itu bikin bahagia, jalan yuk, coba yuk. Karena ujungnya kalau kamu pasif terus, kamu gak akan kemana-mana. Dan malah kamu akan membohongi dirimu sendiri. Dengan berpura-pura baik-baik aja, padahal kamu gak lagi baik-baik aja. Padahal mungkin kamu butuh pertolongan. Aku dengar satu kalimat buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau yang pilih jeruk. Take accountability. Mampukan dirimu untuk bisa ambil pertanggungjawaban atau ambil langkah untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kamu rasa perlu kamu pertanggungjawabkan. Dan kalau ini memang ada kaitan dengan kamu perlu bertanggung jawab atas hidupmu, bertanggung jawablah. Kalau kamu perlu bertanggung jawab atas keputusan kamu, bertanggung jawablah. Jangan ditunda-tunda. Jangan denial sama prosesnya. Jangan menghindari prosesnya. Yang terakhir, kamu tuh punya intuisi kuat. Jangan sampai kamu mengabaikan intuisi kamu cuman karena ketakutan kamu atau rasa takut buat melangkah, dan ujungnya kamu malah acuh atau mengabaikan kata hati, intuisi, dan keinginanmu sendiri. Kamu malah mengabaikan apa yang benar-benar bisa bikin kamu bahagia. Karena lagi-lagi aku dengar kalimat jalan aja. Jalan dong, maju dong. Masa stagnan sih? Gitu. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jeruk. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Leisure Business. Karena nomor 2 sudah, atau jeruk sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry,
Kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa membantumu keluar dari masa-masa tersulit atau masa-masa terkelam, masa-masa suram dalam hidup kamu. Ada Three of Pentacles, ada Ace of Cups. Oke. Buka hati, buka diri untuk keajaiban. Buka diri, buka hati untuk mujizat. Buka hati, buka diri untuk pertolongan dan bantuan dari orang lain. Bottom of deck-nya ada Knight of Cups. Sebentar, aku rasa aku perlu minum dulu nih. Entah kenapa aku rasa kalian yang pilih opsi nomor 3 atau yang pilih strawberry, mungkin kamu kesulitan buat percaya sama orang, atau mungkin kamu kesulitan buat buka hati, kamu kesulitan buat diri. Lucunya adalah pas banget kan tadi aku ngomong buka diri buat dibantu, dan tiba-tiba tuh kakak sepupuku ngechat, dan kita tiba-tiba ngomongin sesuatu hal yang cukup krusial atau cukup penting. Tapi aku bilang ke dia, tunggu sebentar kak, 10 menit lagi, 15 menit lagi aku mau ngonten sebentar. Nah ini pas banget dan lucu banget. Karena aku gak tahu kenapa kuat merasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, yang pilih strawberry, entah mungkin kamu di masa lalu tuh kesulitan buat percaya, atau kamu di masa lalu memang pernah dikhianati, pernah dikecewakan, pernah disakiti, kamu pokoknya pernah ada orang yang bikin kamu mengkhianati kamu dalam cara apapun lah, dan itu bikin kamu kesulitan buat open up atau trust other people. Somehow aku pengen bilang ke teman-teman, gak semua orang yang hadir dalam hidup kamu mereka akan datang, dan mereka datang hanya untuk menyakiti kamu. No. There are people who are being sent to come into your life, who are meant to help you, who are meant to push you forward. Nah, ada orang-orang yang memang akan dikirimkan Tuhan, akan dikirimkan semesta untuk masuk dalam hidup kamu, memang untuk membantu kamu, dan untuk membantu kamu percaya, bikin kamu percaya keajaiban, bikin kamu percaya sama mujizat, bikin kamu percaya sama hal-hal baik tuh masih ada kok. Aku gak tahu kenapa teman-teman yang pilih nomor 3 nih dibanding 2 opsi yang lain ya, kamu tuh agak-agak berasa banget pesimisnya kalau udah pesimis.
Entah pesimis karena kamu takut dikhianati lagi, atau pesimis karena kamu tuh benar-benar lagi berada kamu di titik terendah hidup kamu, dan gimana ya, kasarnya tuh agak-agak mati segan hidup tak mau. Kamu nggak mau mati dulu, tapi kamu nggak tahu kalau kamu melanjutkan hidupmu apa yang akan terjadi lagi selanjutnya. Sama aku pengen bilang, masa-masa terburuknya akan berlalu kok. Masa-masa terkelam kamu akan berlalu kok. Nggak selamanya kamu akan berada di titik terendah ini. Nggak selamanya kamu akan berada terjebak di ritme atau di siklus atau di pola yang bikin kamu sakit atau bikin kamu kecewa. Rodanya akan berputar dan rodanya akan jalan lagi. Walaupun mungkin butuh sedikit lebih banyak usaha, push atau dorongan, bahkan tarikan ya dari orang-orang yang tepat untuk bikin kamu jalan lagi. Ada energi kolaborasi di sini atau kerjasama. Kerjasamanya mungkin bisa literal kerjasama, atau memang ya Tuhan akan mengirimkan orang-orang buat hadir dalam hidup kamu, buat jadi muse, buat jadi sumber inspirasi buat kamu, atau buat bantu kamu healing, buat bantu kamu keluar dari zona nyaman kamu, buat bantu kamu untuk ya jalan lagi pelan-pelan. Dari tadi soalnya aku fokus ke sini. The Moon itu adalah kartu yang memang erat kaitan dengan intuisi, emotions, divine guidance, help, dan fears at the same time tuh. Dan ini merepresentasikan energi Cancer. Cancer itu juga erat dengan rumah, family, mother figure, bond, flow, water energy. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini mungkin intuisi kamu sebetulnya kuat. Tapi kalau kamu lagi panik, atau kalau kamu lagi gerasa kerusuk, kamu lagi gelisah, udah bubar buyar. Kamu bakalan lupa kalau kamu punya intuisi. Kamu mungkin bisa bakalan langsung lupa kalau kamu punya Tuhan. Dan kamu mungkin bakalan langsung lupa kalau misalnya kamu gak sendirian. Aku bukan maksud untuk mengkristenisasikan siapapun, tapi sama aku merasa terpanggil untuk bilang, kalau di Bible, karena kebetulan aku Kristen ya, di Bible tuh ada cerita Alkitab yang menceritakan kalau ada anak kecil, anak bungsu dari satu keluarga, dan anak bungsunya tuh suka foya-foya, terus dia lupa sama keluarganya, terus dia mengabaikan keluarganya, sampai pada suatu waktu si anak bungsunya ini kena masalah. Dan karena anak bungsunya ini kena masalah, dia mau nggak mau awalnya dia gengsi buat pulang, tapi ternyata ayahnya dan keluarganya itu nungguin dia buat pulang. Dan ayahnya masih menyambut dia dengan penuh kasih. Ayahnya masih menyambut dia dengan penuh cinta. Aku nggak tahu apakah teman-teman yang pilih nomor 3 ini memang kamu segitu trust issues-nya sama orang lain, kamu segitu kesulitan percayanya sama orang lain, atau kamu memang mungkin pernah buat kesalahan di masa lalu, dan kesalahan itu kamu rasa bukan hanya mengecewakan dirimu sendiri, tapi juga mengecewakan orang lain. Tapi percayalah, kamu tuh bukan masa lalu kamu, itu satu. Dan yang kedua, nggak semua orang ada dan hadir di dunia tuh pasti bakalan menghakimi kamu atau menyakiti kamu.
Enggak, pasti ada orang-orang yang beneran baik dan punya niat tulus baik sama kamu. Ada orang-orang yang bisa menerima kamu bahkan di titik-titik terendah kamu, percayalah. Kalian tuh perlu buka diri untuk kolaborasi. Kalian perlu buka diri buat kerjasama supaya kamu bisa dibantu. Dan jangan memaksakan diri mau ngerjain segala hal sendirian. Jangan memaksakan diri mau ngurusin segala hal sendirian seakan kamu paling bisa. Capek nanti, capek pasti. Dengerin kata hati kamu, dengerin intuisi kamu. Aku rasa kalian yang pilih opsi nomor 3 nih, intuisi kamu tuh mungkin saat ini lagi kuat-kuatnya banget. Dan mereka banyak kasih pertanda. Mereka banyak kasih pertanda tentang siapa orang-orang yang mungkin pantas atau perlu kamu percayai. Atau mana lingkungan yang pantas buat kamu datengin. Mana lingkungan atau lingkungan komunitas yang sehat yang perlu kamu datengin. Siapa orang-orang yang bisa kamu minta tolongin. Bentar, ini udah ada beberapa kartu oracle yang jatuh. Aku akan ambil semuanya, kayaknya 3 soalnya. Let's see, kalian dapat apa? Integrate your knowing. You the muse. Collaboration of souls. Sih, aku merinding. Aku bilang kan ada suatu tentang kolaborasi. Ada suatu tentang kerjasama. Dan jangan takut buat lebih pede, dan jangan takut buat kamu tuh juga bisa lebih percaya diri dan lebih yakin sama potensimu. Maybe just because other people in your past said you couldn't make it. Just because other people from your past, they all said you could not make it, does not necessarily mean that you will never make it. Hanya karena orang dari masa lalu kamu tuh bilang kamu gak akan pernah sukses, bukan berarti kamu seumur hidup gak bakalan pernah sukses. Mungkin orang-orang dari masa lalu kamu tuh mereka hanya memproyeksikan lukanya ke kamu. Jangan terlalu musingin atau terlalu gampang baperin, masukin hati semua omongan atau komentar nyinyiran orang lain. Kamu perlu menjadikan dirimu sumber inspirasi dan sumber motivasi buat dirimu sendiri. Integrate your knowing. Gini, aku rasa kalian yang pilih nomor 3 tuh cerdas kok. Dan kamu juga sebetulnya cerdas dalam, let's say, bukan hanya memilah dan memilih strategi, tapi strategi dan kecerdasan kamu tuh perlu dimanfaatkan tepat sasaran. Strategi dan kecerdasan kamu tuh perlu diperbaharui dan digunakan sesuai kebutuhan. Apa yang kamu tahu, pemahaman yang kamu tahu, pengalaman dan wisdom, kebijaksanaan dari pengalaman-pengalaman hidup yang kamu tahu, gunakan mereka untuk jadi batu loncatan. Gunakan mereka untuk jadi katapel atau katapel. Untuk membantumu melambung lagi. Lihat deh gambar ini. Kayak ada orang mau membangun atau memaku suatu hal. Dia nggak bisa kerja sendirian. Karena mungkin dia tahu di masa lalunya kalau dia kerja sendirian dia pernah gagal. Jadi dia butuh dibantu oleh orang lain. Dia punya pengalaman, dia punya wisdom, dia punya memori dari masa lalunya dia yang dia jadikan sebagai acuan, yang dijadikan sebagai motivasi, didampingi juga dengan orang-orang yang bisa membantu dia. Nah, itu yang perlu kalian lakukan agar kamu bisa keluar dari masa-masa terpuruk kamu. Kamu perlu yakin sama potensi kamu, kerjasama dengan orang lain, kolaborasi sama orang lain, minta inspirasi dan minta dukungan sama orang lain. Tapi kamu juga perlu menggunakan akumulasi ilmu yang sudah kamu miliki untuk diterapkan, untuk dijalani. Dan jangan takut buat menjalani itu.
Aku rasa kalian tahu kok, feeling kalian tuh lagi kuat-kuatnya banget. Dan teman-teman yang pilih nomor 3 ini, yang pilih strawberry, semakin kamu mendengarkan intuisi kamu, jujur sama intuisi kamu, dan berani untuk mengikuti panggilan hati atau let's say panggilan jiwa dan pesan dari intuisi kamu, akan lebih mudah buat kamu untuk bener-bener membangun dan menjalani langkah-langkah sehat dan langkah-langkah realistis untuk membantu kamu keluar dari masa-masa terpuruk kamu dan jalan lagi menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi, for a better life. Jangan takut minta bantuan, jangan takut minta pertolongan, dan jangan takut buat percaya sama orang lain. Itu kuncinya buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry. Lagi-lagi aku pengen mengingatkan, gak semua orang hadir dalam hidup kamu tujuannya hanya untuk menyakiti kamu aja. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Karena nomor 3 sudah atau strawberry sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan kali ini semua sudah disampaikan, baik itu opsi nomor 3 atau strawberry, opsi nomor 2 atau jeruk, dan opsi nomor 1 pisang. Aku harap semua pesan yang aku sudah sampaikan kali ini terkait apa yang perlu kalian lakukan untuk bisa membantu kamu keluar dari masa-masa terpuruk kamu. How do you navigate yourself out of your difficult times, semua sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di sosial media lainnya, di akun sosial media lainnya di Illusion Priestess yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.